Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan materi ketiga, yaitu mata uang fungsional dan translasi menurut Pak PSK 221 dalam PSAK 10. Konsep mata uang fungsional adalah mata uang pada lingkungan ekonomi utama tempat entitas beroperasi dan menghasilkan serta mengeluarkan kasnya secara dominan. Konsep ini menjadi fondasi utama dalam akuntansi valuta asing karena menentukan mata uang apa yang digunakan untuk mencatat seluruh transaksi perusahaan pada pengakuan awal. Penentuan mata uang fungsional didasarkan pada lingkungan ekonomi utama tempat perusahaan beroperasi, menghasilkan dan mengeluarkan kas, bukan sekedar mata uang yang digunakan dalam transaksi sehari-hari. Dalam praktiknya, penentuan mata uang fungsional melibatkan evaluasi komprehensif terhadap berbagai faktor ekonomi. Salah satu faktor penentuan mata uang fungsional adalah menggunakan mata uang yang sama dengan entitas pelapor, baik sebagai entitas anak, cabang, entitas asosiasi, ataupun ventura bersama dalam kegiatan usaha luar negeri. Bila fokus evaluasi berada pada arus kas, maka perhatian utama ditujukan pada mata uang yang terutama memengaruhi pendapatan dan biaya operasi perusahaan. Mata uang fungsional berbeda dengan mata uang penyajian, di mana mata uang penyajian adalah mata uang yang digunakan oleh pihak manajemen perusahaan untuk menyajikan laporan keuangan kepada publik atau otoritas terkait. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke transaksi dalam mata uang asing. Transaksi dalam mata uang asing diakui sebagai transaksi yang dapat didenominasikan dan diperlukan penyelesaian dalam mata uang asing. Transaksi tersebut dapat timbul ketika perusahaan melakukan pembelian dan penjualan barang atau jasa dengan harga yang dapat didenominasikan dalam mata uang asing. Meminjamkan dana ketika jumlah utang atau tagihan dapat dinominasikan dalam mata uang dapat melepaskan aset dan menggadaikan atau menyelesaikan liabilitas yang dapat didenominasikan dalam mata uang asing pada pengakuan awal. Transaksi valuta asing dicatat dalam mata uang fungsional dengan jumlah valuta asing yang dihitung menggunakan cross port antara mata uang fungsional dan mata uang asing pada tanggal transaksi. Selanjutnya kita masuk ke perlakuan akuntansi pada akhir periode pelaporan. Pada PSAK 221, revisi PSAK 10 2010, pelaporan transaksi mata uang asing dalam uang fungsional dilakukan setiap akhir periode dengan ketentuan yang berbeda, tergantung jenis posnya. Pos moneter dalam mata uang asing dijabarkan dengan menggunakan krus penutup, yaitu krus pada tanggal neraca. Pos non moneter yang diukur dalam biaya historis mata uang asing dijabarkan menggunakan krus pada tanggal terjadinya transaksi, sehingga tidak mengalami penyesuaian karena perubahan krus. Pos non moneter yang diukur pada nilai dalam mata uang asing dijabarkan menggunakan krus pada tanggal ketika nilai wajar ditentukan. Baik, selanjutnya yaitu selisih cross translasi. Selisih cross translasi muncul saat laporan keuangan operasi luar negeri dijabarkan dari mata uang fungsional ke mata uang penyajian yang berbeda. Selisih cross translasi adalah selisih yang timbul ketika laporan keuangan suatu operasi luar negeri atau entitas yang menggunakan mata uang fungsional tertentu dijabarkan ke mata uang penyajian yang berbeda, dan selisih ini tidak langsung masuk ke laba rugi, melainkan diakui di Other Comprehensive Income atau OCI dan diakumulasi dalam komponen ekuitas terpisah. Selisih cross translasi berbeda dengan selisih cross transaksi karena tidak berdampak langsung pada arus kas operasional perusahaan, melainkan lebih merupakan efek matematis dari proses penyajian ulang
laporan keuangan ke mata uang berbeda. Selisih cross translasi baru muncul ketika mata uang fungsional dan mata uang penyajian berbeda. Ketika kemudian laporan keuangan harus dijabarkan dari satu ke yang lain, kondisi yang memicu munculnya selisih kurs translasi meliputi entitas yang memiliki operasi luar negeri. Mata uang fungsional anak perusahaan berbeda dengan induk, dan perbedaan mata uang penyajian antara laporan internal dan laporan eksternal. Dalam format laporan keuangan menurut PSAK 201, akun selisih kurs translasi operasi luar negeri diposisikan sebagai bagian integral dari pendapatan komprehensif dan bukan dari laba rugi. Selanjutnya kita masuk ke pengakuan dan penyajian selisih kurs. Entitas mengungkapkan jumlah selisih kurs yang diakui dalam laba rugi, kecuali untuk selisih kurs yang timbul pada instrumen keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, sesuai dengan PSAK 55, serta selisih kurs neto yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan diakumulasi dalam komponen ekuitas yang terpisah beserta rekonsiliasi selisih kurs tersebut pada awal dan pada akhir periode. Selisih kurs translasi disajikan sebagai bagian dari penghasilan komprehensif lain atau OCI dan diakumulasi dalam komponen ekuitas terpisah, sering disebut sebagai cumulative translation adjustment atau cadangan translasi. Selanjutnya yaitu kumulatif selisih kurs translasi yang sebelumnya diakui di OCI dan ditampung di ekuitas harus direklasifikasi ke laba rugi ketika operasi luar negeri tersebut dilepas melalui penjualan, likuiditasi, pembayaran kembali modal, atau pengembalian suatu operasi luar negeri saat terjadi reklasifikasi. Akumulasi selisih kurs translasi yang sebelumnya tercatat di ekuitas akan dipindahkan ke laporan laba rugi sebagai bagian dari keuntungan atau kerugian. Pelepasan perlakuan ini berbeda dengan selisih kurs transaksi dari pinjaman valuta asing yang diperlukan sebagai pos moneter transaksi biaya dan imbasnya masuk ke komponen laporan laba rugi sejak awal. Selanjutnya kita masuk ke tujuan dan penerapan standar. Tujuan dari PSAK 221 adalah penjelasan bagaimana memasukkan transaksi dalam valuta asing dan kegiatan usaha luar negeri ke dalam laporan keuangan entitas dan bagaimana menjabarkan laporan keuangan ke dalam mata uang penyajian. Pernyataan ini diterapkan pada akuntansi transaksi dan saldo dalam valuta asing, kecuali transaksi dan saldo derivatif yang termasuk ruang lingkup PSAK 55. Penjabaran hasil dan posisi keuangan dari kegiatan usaha luar negeri yang termasuk dalam laporan keuangan entitas dengan cara konsolidasi atau metode ekuitas, serta penjabaran hasil dan posisi keuangan suatu entitas ke dalam mata uang penyajian. Pernyataan akuntansi mengenai perubahan kurs mata uang asing bertujuan untuk mengatur pencatatan laporan keuangan ke dalam mata uang penyajian bagi perusahaan yang memiliki kegiatan usaha luar negeri dan transaksi dalam mata uang asing. Pernyataan ini memberikan pedoman dalam menentukan nilai tukar yang akan digunakan dalam penyajian laporan keuangan dan pengaruh yang timbul akibat perubahan nilai tukar mata uang asing. Penyusunan PSAK 10 telah mengadopsi International Accounting Standard atau IAS nomor 21, The Effect of Change in Foreign Exchange Rate dari IFRS Foundation. Berikutnya yaitu catatan penting tentang perubahan nomor PSAK. Selama bertahun-tahun, pembahasan selisih kurs dan mata uang asing di Indonesia mengacu pada PSAK 10, pengaruh perubahan kurs valuta asing. Namun Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI telah melakukan perubahan penomoran Standar Akuntansi Keuangan atau SAK, dan PSAK 10 kini resmi bernomor PSAK 221, pengaruh perubahan kurs valuta asing. Berlaku efektif sejak 1 Januari 2024. Perubahan penomoran dari PSAK 10 menjadi PSAK 221 disahkan pada 12 Desember 2022
dan PSAK 221 tidak wajib diterapkan untuk unsur yang tidak material.